Oke. Jadi ada yang terbaru lagi dari Sword Art Online dan kali ini tuh datang dari channel YouTube-nya Aniplex untuk region Jepang. Dan kali ini tuh mereka mengupload sebuah teaser lagi atau trailer, tapi kali ini tuh diiringi dengan lagunya dari si UK yang dibawakan oleh Lisa. Dan tidak banyak yang berubah ya dari trailer ini atau preview ini, karena trailer ini tuh seperti menggabungkan beberapa trailer yang sudah dirilis sebelumnya. Dan trailer ini tuh dibuka dengan adegan trailer yang di Sword Art Online Progressive untuk pengumuman movie-nya. Waktu sequelnya bakalan, bukan sequel sih, prequelnya itu diumumkan saat episode terakhir dari Sword Art Online Alicization War of Underworld. Dan ini tuh memperlihatkan Asuna yang sedang melihat billboard atau banner mengenai game dari Sword Art Online. Terus di lanjutin dengan beberapa adegan tambahan, yaitu adegan dari keluarganya si Yuki. Dan di sini kita bisa melihat ini adalah ayahnya Yuki yang bernama Soujo Yuki. Dia ini tuh adalah ketua atau CEO dari perusahaan Recto yang juga menangani gamenya dari Alu atau Alvin Online. Terus kita diperlihatkan lagi dengan si ibunya. Ini kakaknya dulu. Ini adalah Chishiro Yuki. Dan di fandomnya sendiri atau di light novelnya atau di animenya juga, di series yang timeline utama itu belum pernah diperlihatkan looknya atau visual key-nya itu seperti apa, tapi di progresif kali ini tuh diperlihatkan. Dan ini adalah look dari kakaknya si Asuna, Chishiro Yuki. Dan harusnya Navier Gear yang dipakai Asuna itu adalah miliknya si kakaknya, tapi dipinjam ke Asuna untuk mencoba yang namanya game Sword Art Online dan gak keluar-keluar selama 2 tahun. Next kita juga diperlihatkan dengan ini ibunya, dan ini cukup familiar ya. Ibunya ini tuh sudah pernah tampil ya di season keduanya dari Sword Art Online yang masalah dari Alu ya, lebih tepatnya itu pas di Alu, di arc-nya Alu yang masalah Yuki juga di situ, Yuki Kuno. Dan ibunya ini tuh sebenarnya nggak terlalu setuju dengan Kirito karena menurutnya Kirito itu apa ya, dibilang dia itu hanya memikirkan soal game, tidak memikirkan masa depan dan tidak mempunyai prospek ataupun masa depan yang jelas di dunia game. Sebelum akhirnya ibunya ini tuh menyadari bahwa perbedaan antara dunia game atau lebih tepatnya itu virtual world dan dunia nyata itu terbatas dari jumlah informasi yang didapat. Dan ini tuh saat Asuna ini tuh memberanikan diri untuk mengajak ibunya ini tuh login ke dalam Alvin Online. Main sih ibunya si Asuna ini tuh juga tampil juga sih di movie-nya, kalau salah di movie Original Scale kalau salah sempat ditampilin sih kalau nggak salah sih. Next kita juga diperlihatkan ini Asuna yang masih duduk di bangku SMP. Dia ini masih berumur 14 tahun di sini. Terus di sini adalah mengenai keseharian dari si Asuna. Ini roknya pendek banget di SMP-nya. Dan ada menarik di sini adalah teman-temannya dari Asuna, dan ini cukup menarik si karakter ini. Dan sebenarnya aku nggak tahu sih karena aku belum nonton movie-nya dia ini tuh siapa, tapi sepertinya dia ini tuh adalah kohainya dari si Asuna. Kalau di manganya progresif itu kalau nggak salah ada ini adik kelasnya dari si Asuna yang ngasih tahu bahwa Sword Art Online itu adalah game yang berbeda dari game-game yang banyak dimainkan oleh orang-orang lainnya. Tapi nggak tahu juga sih fungsinya si karakter ini itu di movie-nya progresif nanti itu seperti apa. Ya semoga saja itu cukup memberikan kesan yang lumayan baik untuk si Asuna. Next di sini kita diperlihatkan dengan si Mito, dan Mito ini tuh jelas dia ini itu teman satu kelasnya atau lebih tepatnya itu satu sekolahnya dari si Asuna. Dan ini tuh adalah teman dekatnya, bisa dibilang sebelum Asuna ini tuh memiliki teman dekat yang lainnya. Khususnya untuk si Yuki Kono itu sendiri ya. Dan jika kita sedikit melihat masa lalu atau callback masa lalu, jadi kalau dari sudut pandangnya si Vasago, si anggota dari King Coffin yang terakhir yang muncul di seriesnya Sword Art Online Alicization War of Underworld, itu kan dijelaskan sama si Vasago kalau si Asuna ini tuh adalah
anak yang cukup dikurung dan cukup sulit untuk menembus pertahanan dari si perumahnya si Asuna, karena si Fasago itu kan ditugaskan untuk membunuh si Asuna karena mengganggu ke apa ya, bisnis dari Recto itu sendiri atau bisnis keluarga dari keluarga Yuki ini. Jadi menurut Fasago untuk dekat sama si Asuna ini tuh sangat sulit, dan kenapa si Mito ini tuh sepertinya sangat mudah. Dan jika kita sambung-sambungin berarti si Mito ini tuh adalah orang yang cukup dipercaya oleh keluarga Yuki untuk bisa berteman sama si Asuna. Dan si Yuki juga di sini juga diperkenalkan sebagai orang yang memperkenalkan game dari Sword Art Online, versinya dari movie Sword Art Online Progressive. Dan ya, tak banyak sih yang diperlihatkan di sini. Kita bisa dilihatkan si Asuna ini itu lagi farming, terus insiden yang ada di balai kota di lantai pertama. Terus ini malam tenang, atau bisa juga ini adalah konflik atau sesudah konflik yang dilakukan oleh si Asuna dan si Mito. Dan ini adalah keputusan yang mungkin cukup berat untuk si Mito, karena ya si Mito ini tuh adalah orang yang ngajakin atau orang yang ngasih tahu ke Asuna untuk login ke Sword Art Online, dan ternyata insiden dari SVO itu terjadi dan dia ini tuh seperti bersalah. Dan ya si Mito ini tuh berjanji untuk melindungi Asuna sampai game tersebut itu selesai. Next kita diperlihatkan beberapa kenangan dari si Asuna, dan ini adalah penampilan dari Mito dengan Red S-nya. Aku nggak tahu sih Red S-nya ini tuh gimana sih aktifnya itu pas pertarungan atau biasa aja gitu kan, karena ada beberapa adegan dimana si Mito ini tuh memperlihatkan matanya yang berwarna coklat dan kadang-kadang itu berwarna merah. Jadi sedikit bingung sih aku. Terus hal menarik itu adalah kita diperlihatkan mengenai beberapa adegan yang saat di finalnya nanti, mungkin ini adalah puncak dari pertarungan ya, atau puncak dari klimaks dari movie-nya nanti, yaitu pertarungan dengan bos lantai 1. Dan di sini kita melihat formasi ketiga karakter ya, si Asuna, terus ada Kirito dan Mito. Dan menariknya di sini kita bakal melihat si Asuna ini tuh mengganti Reaper-nya di tengah-tengah pertarungan. Nah, jika kalian perhatikan di sini ada dua Reaper. Yang pertama itu Reaper yang digunakan Asuna di awal-awal pertarungan tadi. Ini adalah Reaper yang biasa, terus dia menggunakan satu Reaper lagi yang berwarna kebiruan sih di bagian pembatas pedangnya ini. Aku lupa sebutannya itu apa. Nah, jadi sedikit mengomongin atau ngobrolin soal pedang ini. Pedang ini tuh bernama Wind Fluret. Ini adalah pedang yang digunakan si Asuna saat berada di Sword Art Online Progressive atau serinya Progressive. Dan pedang ini tuh pernah muncul juga di versi manganya, dan ini tuh berada di versi manganya di chapter keempat untuk serial Progressive. Dan ya, pedang ini tuh memiliki sebuah batasan ini tuh seperti kelopak bunga dan beberapa seperti akar atau durinya mengelilingi di pembatas pedang tersebut. Dan jika pedang tersebut atau pedang ini tuh dinotis di sini, itu berarti si Argo itu bakalan ikut dinotis juga di sini, karena Argo adalah orang yang memberikan informasi kepada Asuna mengenai pedang tersebut. Karena si Kirito kan ngomong nih waktu si Asuna itu udah sadar saat si Kirito ini tuh nolongi Asuna dari labirin yang banyak monsternya itu. Dia bilang itu coba periksa item dropnya yang kalau dapat gitu kan, yang si Asuna ini tuh dapat dari pertarungannya di labirin. Dan ya, si Asuna itu mendapatkan sebuah pedang yaitu Reaper yang bernama Wind Fluret. Dan di sini tuh si Argo juga ada di sini. Dan ya, aku harap sih si Argo itu dan si Kirito lebih notice di sini, khususnya untuk si Argo sih. Aku harap si Argo bakalan dinotis karena pedang dari ini tuh juga dinotis kan di sini. Dan jika dibandingkan dengan pedangnya Asuna yang ada di lantai 75, yaitu yang final battle-nya yang lawan si Kaya Bakiko, ini udah berubah jadi seperti ini. Dan ini tuh upgrading dari pedang tersebut sih menurutku. Terus kalau kalian bandingin dengan visual key yang di sini, ini pedangnya udah Reaper biasa dulu, bukan Reaper yang tadi dia dapat. Dan kemungkinan kalau si Asuna ini tuh mendapatkan pedang dari Wind Fluret ini tuh di tengah-tengah movie, ya semoga saja si Argo dinotis di sana.
Dan ya kayaknya itu sajalah dulu untuk video kali ini. Nggak banyak sih hal yang bisa dibahas di preview terakhir ini, dan movie-nya juga sendiri bakalan hadir di Januari nanti untuk publiknya, dan untuk fan screeningnya itu bakalan hadir di awal atau di apa ya? Kalau salah sih di awal November. Ntar aku lihat dulu di video terakhir aku nggak bahas SEO. Itu mana ini? 11 Desember benar. Jadi tanggal 11 Desember itu fan screening untuk movie-nya dari Sword Art Online yang bakalan ada di CGV Jakarta, dan itu harga tiketnya itu hampir 300 ribuan. Dan ya kayaknya itu sajalah dulu untuk pembahasan trailer terbaru yang baru diupload beberapa jam yang lalu melalui kanal YouTube-nya Aniplex Region Jepang untuk movie Sword Art Online Progressive. Dan ya sampai jumpa di video yang selanjutnya. Jani.